Hai, kami ingin sedikit bercerita. Mau mendengarkan? Di sini kami bertemu satu sama lain. Nyiptai bahagia dan bercanggih. Mungkin petualangan kami itu belum biasa, tapi kami bangga dapat bersama-sama. Nyatuna ke siro, sinau ngrelano ego. Tanggung lopo ngedodo, nggo nerimo, meski ra mudah. Nanging deleng kita wis tekaning titik iki. Kantin ieu tempat paling karesep nyiapkeun waktos. Ngajian hiji ideologi yen babarengan leuwih sae kalayan teu soranganan. Pada topura siampe madeceng riolo, dena mele atiku malupai. Engkamu paga pasenga, ya regi capuna sapu bombang, tenri sakna saknae. Tempat ini menjadi saksi bahwa kebersamaan pernah tercipta. Bahwa langit ini kita pernah menyerukan bahwa kita satu. Dalam ikrar tak resmi, kita pernah menaruh harapan untuk jadi pemenang Tak ada yang menemani. Halo, nama gue Ewing. Mana lihat layar dulu. Bisa tuh sih, Puy. Iya nggak bisa. Halo Arai. Nama saya Yongki Andrian. Ahmad Fauzi, Andrian Riansyah, Andi Cahyana. Andi Anggi Siti Fidanisa, biasa dipanggil Anggio atau teman-teman biasa panggilnya Ate. Angga Triseptiadi Om. Panggilan kadang-kadang Angga, kadang-kadang nggak bisa ya, ntar masuk screening ya. Tiara Frenda Suara. Bintang Eka Putra. Dita Andika, Diki Fajar Ismail Kurnia. Adistria Sandoval Rukmana. David Andrianto, orang-orang manggilnya ada yang manggil aku Walking Cimol, ada yang juga Pala Polos. Debbie Rosel Pratiwi. David Andrevan. Elsa Katriana, sering dipanggil Echa. Muhammad Fahriza Arditianto. Christine Marcelina Sujana. Muhammad Fuad Hashim. Mega Rida Gustina. Pas Berlangga Kusmawar. Renata Nabila, I-nya 2, belakangnya pakai H. Filman Maulana Wirasuarga, Nadine Azizah. Ivan Bagus Nuristanda. Rike Diah Fairiza. Muhammad Afal Aditya. Nawa Safira Nugraha Rangkuti. Ogi Mahendra, Ayu Siti Fatimah, biasa dipanggil sama teman-teman Rahai. Aditya Prabaskara. Eja Fauzan. Ratna Yunita. Muhammad Rizky Prakasa. Resti Lutfia. Septian Kurnia Sandi, Rina Mardiana. Muhammad Rizky Pratama. Muhammad Tovan, Wahyu Adam, Rohimatu Salika. Utun Nairobi, Valerian Wilam Chandra. Saliyah Mumtazah. Masuk ke Stikom itu karena diajak sama temen. Jadi nges lah jeung urang we di Stikom gitu. Kenapa milih Stikom Bandung? Karena pengen beli motor. Jadi kalau misalkan masuk ke perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang lain, biayanya mahal. Jadi saya milih Stikom biar kebeli motor. karena kampus sebelumnya terlalu lama beresnya. Pilih Stikom Bandung, jelas. Karena murah dan karena saya menghindari dari pelajaran hitung-hitungan, terus saya ingin berkecimpung di dunia televisi, itu aja cukup. Cerita dulu ya, jadi dulu tuh kan di ITB keterima, di Unpad diketerima, terus apalagi ya IPB kalau nggak salah. Nah aku tuh bingung, kayaknya yang fokus emang ilmu komunikasi kayaknya di Stikom deh, integrity and quality. Ya udah, Stikom aja deh, nggak ada lagi. Murah, terus pas ngeliat kampusnya ya udah gitu. Aku memutuskan untuk memilih Stikom Bandung karena aku lihat di internet gedungnya bagus banget gitu ya. Kenapa masuk Stikom? Pada saat itu saya mendapat SMS bahwa pendaftaran telah ditutup. Ternyata saya besoknya daftar,
dan itu saya pendaftar pertama. Stikom 15 itu kalau menurut gua itu kita tahu sendiri angkatan kita tuh paling besar, paling banyak. Dan sebenarnya orang-orang yang di Stikom 15 ini ada orang-orang ketipu. Karena kita kira gedung Stikom itu 3 lantai kita punya semua kan. Totalnya cuma 1 garis. Stikom 15 itu bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi ibu juga ada. Semuanya ada di Stikom 15. Sekumpulan makhluk-makhluk absurd dengan keunikannya masing-masing. Tapi meskipun absurd, pada punya potensi sih. Stikom 15 itu freak gimana ya, bisa bikin aku jengkel, bisa bikin aku senang, bisa bikin aku apa adanya. Stikom 15 itu ladangnya bunga. Stikom 15 isinya tuh macam-macam gitu, dari pas awal masuk sampai sekarang udah hampir 4 tahun ya berarti kita bareng tuh. Macam-macam gitu kejadiannya, dari mulai yang aneh lah, dari mulai yang menyenangkan, nyebelin mah, segala macam ada sih. Udah lebih sering sama kalian Stikom 15 daripada sama orang tua sendiri. Stikom 2015, teman baru yang harus kita mengerti. Jadi harus kita yang mendekati biar bisa diterima. Begitu sih. Kalau aku yang rasain gitu. Kalau kita diam aja, ya udah didiemin. Kebanyakan sih gitu. Lu hidup nggak bisa hanya di sebuah kotak sabun yang ada gitu. Lu harus berani coba keluar, explore apa yang baru, dan lu akan dapat sesuatu yang baru itu. Makanya kenapa saya bilang Stikom 15 itu sebuah tempat yang sangat istimewa lah. Kenapa keluarga? Karena dari mulai kebersamaan, bercandaan, lebih dari teman, bahkan bisa menjadi sandaran saat kita sedang galau. Stikom 15 itu mulutnya nggak bisa. Stikom 15 itu mulutnya. Sesuatu yang tidak saya harapkan, tetapi harus saya terima. Buat aku, Stikom 15 itu tempat belajar buat lebih ngerti karakter-karakter orang. Stikom 15 itu adalah saling suportif satu sama lain. Lalu kita bisa kompak satu sama lain, selesai event kita bisa jalan bareng-bareng. Dan saya yakin emang sudah jadi habit atau kebiasaan kita masing-masing dalam diri kita. Punya tali yang erat gitu antara satu sama lain. Mahasiswa yang baru ngerjain tugas saat deadline udah dekat. Bukan sekedar angkatan 2015, tapi bisa dibilang sebuah ikatan ya, susah senang bersama, jadi saling menopang, saling satu sama lain. Stikom 2015 itu keren, kreatif, bangga punya teman di angkatan 2015. Stikom 15 itu menurut aku banyak banget artinya, nggak cuma satu. Tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Banyak sih suka dukanya gitu. Pertama dari persiapan 2015 nih terlihat banget gitu. Dari awalnya 0, mereka tuh bertahap. Dari awalnya nggak tahu apa-apa, jadi sekarang so tahu gitu. Gitu. Kenapa? Ya awalnya nggak tahu apa-apa nih, terus dapat ilmu, dapat berkembang ya. Sekarang ya kita semua angkatan ya serba so tahu gitu, karena ya punya banyak masukan dari mana, terus ilmunya bertambah. Apalagi udah semester 7 sekarang kan udah mau skripsi, otomatis anak-anak 2015 ini makin berkembang gitu. Dari asalnya polos yang cuma disuapin, sekarang nyuapin orang gitu, istilahnya materinya ini loh. Pertama waktu orasi sekitar 70 apa 80 orang ya satu angkatan, 70 sekian orang dikumpulin di depan halaman parkir bawa balon. Nah, saya inisiatif nih sama Sisil sama Ganjar buat cari balon, terus ngeringanin beban yang lain juga kan. Kita talangin aja dulu nih duit balon. Ujung-ujungnya duitnya nggak tahu kemana, besok kadang belum balik. Gitu. Jadi ada momen yang bikin apa ya, emosinya jadi keluap-luap gitu. Jadi itu keren sih.
si panitia penyelenggaranya keren, terus anak-anaknya ya dapat lah intinya momennya gitu pas orasi itu. Hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua pagi-pagi. Hari pertama udah dikasih himbauan buat yang punya kumis, janggut untuk dicukur. Nah, berhubung belum pernah cukur kumis dan janggut, ngeyel lah di situ. Huru hara dimulai. Tatib datang, yang lain suruh pasang-pasangan saling cukur kumis dan janggut bareng-bareng. Di situ saya doang yang nolak. Alasannya ya emang malas sih. Maksudnya nggak ada urusan gitu. Maksudnya kumis, janggut sama ospek. Sampai dateng inget ada Kang Cesar naik ke atas angkatan 2011. Naik ke atas, nginterogasi, sampai itu dikelilingin sekitar 7-8 tatib lah. Teriak-teriak di pinggir kuping, depan muka, nggak tahu ngapain. Saya pada akhirnya suruh ngasih pilihan, cukur kumis atau pulang. Saya pulang. Di situ tuh kita benar-benar dituntut untuk bekerja sama dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu kan. Dan menurut aku Serunya di situ, ada lucunya, ada sedihnya gitu. Ada momen-momen solidaritas di situ. Ya, itu sih yang paling berkesan. Enggak. Ya. Anissa Nur Iswahyuni. Anissa. Berdiri. Dan di waktu kita hari terakhir outbound itu benar-benar kita diajak kayak gimana ya, kita harus kenal satu sama lain. Kita benar-benar nangis-nangis bareng, kita berjuang bareng buat kayak nyelesain ospeknya itu sampai kita jadi mahasiswa. Kalian juga sama cowoknya. Saat perkenalan mahasiswa baru sampai inaugurasi itu adalah momen yang paling berkesan menurut Tovan. Karena kenapa? Karena di situ kita belum tahu siapa kamu, siapa aku, siapa gue, siapa elu. Belum tahu siapa-siapa di situ, tapi kita bisa nyatu, bisa bareng-bareng buat ngadain satu acara yang menurut Tovan itu sangat keren, sangat mantep, sangat wah gitu loh. Ya, itu malam inaugurasi itu. Yang paling berkesan tuh waktu persiapan inaugurasi. Karena kan ini event bener-bener kita yang pertama. Di sini kita baru kenal satu sama lain. Terus gak tahu juga kebiasaan-kebiasaan. Waktu itu di ruang BEM, kita kan nginep tuh di sana semua. Nah, terus
Dramanya di situ banyak banget, dari mulai ada yang kita udah pada capek, terus harus ini harus itu, ada yang sampai nangis, terus ada yang tiba-tiba ngamuk, kotak konsumsi diberantakin. Itu waktu itu tuh kalau nggak salah Debbie sama Onta, yang Debbie lagi nyusun terus tiba-tiba Onta berantakin. Di situ kan semua orang pada kenapa gitu. Jadi benar-benar orang-orang baru, terus Aras waktu itu udah serius, kitanya nganggap bercanda, ternyata sampai ngomong-ngomong kasar kayak ini Aras serius marahnya atau bercanda sih, kayak gitu. Salut sama anak-anak yang dulunya masih ngeributin hal-hal sepele sampai mereka bisa bikin konsep yang oke. Tinggal kita siapin, jalanin sampai pada akhirnya hari H inaugurasi kelihatan muka-muka kesel, muka-muka capek anak-anak, caludih lah kalau bisa dibilangin, caludih. Tapi mereka nggak, kalau ditanya capek mereka bilang kita semua capek. Mereka fight sampai acara beres, sampai acara kelar, sampai bisa dibilang meriah. Untuk angkatan atas lumayan juga sih yang datang. Pas inaugurasi aku berkesempatan untuk menjadi MC. Nah, sedangkan kalau jadi MC bajunya itu kan harus bagus ya. Ya udah gitu, waktu itu kita diharuskan untuk memakai baju warna navy. Nah, mau nggak mau aku nyari baju dulu tuh ke BIP, nyari-nyari ke BIP, ke PPJ, ke Pascal. Taunya bajunya kan udah bagus banget lah, udah seksi, udah apa segala macam. Taunya pas malam-malam disiram pakai air ompol. Emang udah beli itu baru beli banget loh, baru beli banget siangnya baru beli. Kesel. Satu angkatan semua disiram pakai air comberan, aku sendiri pakai air bersih. Itu momen banget. Ya karena datangnya pas mereka udah beres disiram. Ya tapi itu momen yang buat kita-kita yang udah nggak di kampus bakal ngerasa kangen. Saat kita ditugaskan oleh salah satu dosen di Stikom Bandung, tugas pameran fotografi, di mana hasil-hasil karya teman-teman, semua hasil seleksi dan kurasi para senior bahkan dosen, kita dipamerkan. Disitulah ajang bergengsi yang saya tahu, di mana tiap angkatan semua menunjukkan bahwa karya kita tuh lebih bagus, lebih keren, terbaik. Nah, disitulah kita membuat pergerakan, sebuah pergerakan baru. Sebenarnya nggak baru sih, kayaknya emang udah kepikiran juga sama angkatan-angkatan sebelumnya bahwa disinilah ajang untuk kita bersaing secara dewasa ya, dengan berkarya. Kenapa Stikom 15 saya sebut sebuah keluarga? Nah, disitulah awal mula kekeluargaan itu terjalin. Kalau yang saya alami, karena saya nggak ikut ospek. Bener nggak? Pemain cabutan teh gini. Kita tahu mana orang yang benar-benar solid, mana orang-orang yang benar-benar berkomitmen. Disitulah semua terbuka, karakter demi karakter yang kita butuhkan
kita susah bareng. Kita tuh apa ya, bisa dibilang habis-habisan banget gitu, dari mulai rapat, nyari tempat segala macem gitu, bener-bener habis-habisan ngedekor. Pokoknya kita bareng-bareng terus lah gitu, bisa dibilang. Di situ juga kenapa aku bisa ngerasa Stikom itu kekeluargaannya erat banget. Yang paling berkesan teh waktu in frame, kalau kata aku mah buat kita semua kompak gitu. Dari semua event yang ada, aku ngerasanya waktu in frame itu paling kompak angkatan 15 teh gitu. Selalu kompak sih tiap event. Iya, tapi Ya. paling kerasa tuh waktu in frame kalau kata aku. Saya baru ngerasa bahwa Stikom 15 tuh emang bener-bener mentingin temen, kalau menurut saya pribadi ya. Ngerjainnya di rumah Nadia, kita nggak tidur, lagi bulan puasa buka bareng, sahur bareng, buka bareng, sahur bareng, nggak tidur. Terus ya semuanya itu dikerjainnya bareng-bareng gitu, jadi nggak tidur bareng, sahur sama apa aja, yang penting sahur, yang penting tidur sebentar pun, yang penting tidur. Bayangkan BBC kan kapasan dibagi nyari kas buah itu posisinya jam 1 malam, dan itu baru selesai hujan. ya pokoknya mah ledokan sengit, pokoknya mah itu sengit pisan lah. Letak teh jadi cubluk teh geus kana pipi, kana rambut, kana sagala we. Eta sih momen naonnya salah sahiji perjuangan oge baru dak totalitas didinya. Terus beres eta begadang teh ngabongkaran kas buah sampai sahur nu edan pisan. Jadi sistemnya siga pabrik, kan. Jadi aya dua kloter begadang jeung kloter tos duhur datang geus asar. Kalau menurut Nadia sih segitu event kita sukses gitu. Alhamdulillah. Semoga kita dapat dikenang sebagai pameran terkece. Pasti ngeliatin cewek dasar jomblo. Pas kita sama-sama touring ke Pangandaran, itu momen unik karena saya baru pertama kali melakukan touring bersama, perjalanan jauh bersama teman-teman, khususnya yang cowok. Itu merupakan pengalaman pertama saya melakukan touring seperti jalan jauh naik motor, karena di Jakarta saya tidak pernah melakukan itu. Tasik juga sama, pertama kali saya juga ke sana melihat pantai. Oh ya, momen yang berharga juga buat saya di saat pulang dari Pangandaran, ada satu motor yang crash nih gara-gara pasir. Di situ si Hanif Gopui ini boncengan sama Aras kan, entah kenapa, padahal udah ngasih tanda gitu ya ada pasir gitu. Cuman tiba-tiba pas udah lewat, tiba-tiba ada suara jatuh gitu, kayak suara motor serak gitu kan. Lihat spion, nggak taunya udah ada yang Superman posisinya. Si Gopui ini nyium aspal,
Saya bantu bangun, buka buffnya, bibir sobek, gigi potong. Kalau orang normal, di saat dapat kejadian kayak gitu, harusnya dia bisa ngerti diem gitu kan, nggak banyak gerak, nggak banyak tingkah, nggak banyak omong. Lah ini anak satu tiba-tiba bagi udut lah cina. Kondisi mulut yang berdarah-darah. Mungkin sakti juga sih anak itu satu. Yang pasti banyak pengalaman baru sih yang sebelumnya saya dapetin, dan setelah banyak masuk kuliah di angkatan 2015 itu banyak pengalaman yang kayak touring jauh kayak gitu. Nama saya Jaki, saya dosen teknik kamera dan lighting di Stikom Bandung. Untuk meningkatkan kapasitas kemudian kemampuan mahasiswa Stikom, praktek itu tidak hanya dilakukan di lab, tapi harus juga di luar. Jadi tujuan saya ada praktek di luar adalah meningkatkan kapasitas kemampuan si mahasiswa tersebut. Karena setiap syuting, setiap mendapatkan suasana baru, di situ ada masalah yang baru yang harus dipecahkan. Yang paling berkesan menurut aku sih di sini, karena posisinya saya di sini dipercayain sebagai yang tukang masak. Kegiatan praktek di Pila pada waktu itu, satu, pengenalan lingkungan terlebih dahulu, kemudian eksplorasi, selanjutnya mereka membuat sebuah adegan dengan lingkungan yang ada, membuat cerita pendek lah. Selanjutnya bagaimana membuat sebuah lighting, penempatan lighting di alam terbuka, kemudian di lokasi tersebut pada waktu malam, bagaimana teknik pencahayaannya. Kita sekarang udah jam 6.16, kita nggak tahu sekarang kita lagi ada di mana, kita kesesat. Dan kita lihat di situ ada babi hutan kesleo. Literally gue nggak tahu anak-anak yang lain pada kemana. Soalnya gini ya, kita kesesat terus mereka ke atas gitu, dan nggak ada yang tahu di atas itu ada apa. Jadi daripada gue ikutan mereka, mending gue balik. Betul? Betul. Terus kemudian yang terakhir itu mahasiswa itu yang praktek harus mendisiplinkan diri ketika berhadapan dengan alam, ketika dikasih tugas untuk men-shot sunrise. Nah, jadi mau tidak mau para mahasiswa itu harus bergerak menuju lapangan 1 jam atau 2 jam sebelum ke waktu matahari muncul gitu. Jadi satu uniknya 2015 ini nih, kekeluargaannya kompak gitu ya. Paling berkesan itu Sosmed for Life, di mana Sosmed for Life yang saya ditunjuk sebagai ketua sama dosen yaitu Bu Keke, dan itu tuh sebuah mungkin bisa dibilang jadi
saya harus merubah diri saya dari orang yang harusnya dari yang saya asalnya egois, keras kepala, dan saya harus bisa menerima banyak opini, pendapat, masukan demi kesuksesan acara. Dan alhamdulillah acara bisa sukses, dan itu jadi momen yang paling berharga lah. Soalnya aku dipercaya jadi koor acara, dimana kan event manajemen tuh event terakhir yang kita adain gitu di angkatan kita, angkatan 15. Jadi kayak bangga aja gitu jadi salah satu bagian acara dari Sosmed for Life yang wow aja gitu, keren gitu, kayak keren ke diri sendiri gitu. Aku dari logistik. Dokumentasi, aduh salah. Ya dokumentasi, lupa. Soalnya 3 dekade ya logistik. Dokumentasi menyenangkan, alat udah banyak, cuman kepake dikit. Aku sama partner aku, Gopuy, Hanif, itu tuh bener-bener kita tuh kayak kerjanya tuh bukan mati-matian ya, kayak bener-bener semuanya gitu kita kerahin buat jual tiket waktu itu, dan alhamdulillah goal sih tiketnya sampai habis, sampai pas hari H masih ada yang ngechatin minta tiket dan kita gak bisa gitu karena tempatnya udah habis. Jadi buat aku itu salah satu pengalaman yang mungkin selama di Stikom itu paling berkesan dan gak terlupakan. Tahap selanjutnya kalau nggak salah event management buat saya sendiri sesuatu yang unik gitu. Yang dimana saya sendiri udah memiliki pemikiran negatif, gue di angkatan ini kayaknya gagal. Ternyata dari pihak dosen pun bisa bilang angkatan kalian itu angkatan yang sangat baik. Pas event manajemen mah eta ting edan pisan barudak. Jadi siga anggeus wah edan we pas geus mah pasea ayalah nu paseanya lain pasea gitu meureun mempertahankan argumen. Dan pisan lah ngeri. Kok mau pas evaluasi nama ngeri. Stay tune terus channel gua, silakan subscribe. Jujur ini mah sebenarnya mah nggak bisa ngasih tanggapan apa-apa sebenarnya. Soalnya bagi orang sendiri 2015 udah oke lah. Tapi ada satu yang paling penting, tanpa kalian saya nggak ada teman buat kuliah. Itu yang paling penting. Soalnya kalau ke bawahnya lagi nggak tahu, soalnya saya nggak ada yang kenal, bingung juga kalau masuk kelasnya. Angkatan 15 itu termasuk angkatan yang apresiatif ya, karena kalau dilihat dari dulu waktu kita bikin inframe, angkatan 15 datang dan kompak gitu, rame gitu. Dan salah satu yang ngereme itu angkatan sana gitu. Angkatan 15 tuh ramah. Terus ya kalau yang saya lihat ya sehari itu kayak kompak, kemana-mana bareng. Terus saya juga pernah dengar katanya angkatan 15 pernah touring gitu kan, touring bareng gitu, main bareng. Jadi kayak kekeluarganya tuh kompak gitu kan. Kalau ya itu baik, terus suka nyapa juga biarpun kadang canggung juga sih gitu. Pertama itu kita lihat dari orasi ya kan. Kita waktu orasi aja itu sudah sempat berpikir dengan tagline acaranya itu Move to the New Generation, yang artinya kita tuh selalu berpikir bahwa angkatan Akang yang megang ini sebagai angkatan yang kreatif. Kita selalu pikir bahwa angkatan Akang ini bisa ngasih hal-hal yang baru buat kampus kita, juga buat yang acara yang Sosmed for Life. Kita juga selalu pikir bahwa itu acara keren banget, yang artinya ekspektasi kita bahwa anak 15 itu kreatif itu nggak sia-sia. Kalau dari saya pribadi mungkin saya kurang tahu secara personal tentang angkatan 15 karena kurang dekat juga. Tapi kalau dilihat-lihat dari kan sering ngumpul di kantin atau di gazebo, kelihatan gitu angkatan 15 itu kelihatan lebih dewasa. Jadi ketahuan kalau ada yang ngumpul angkatan 15 sama angkatan 18 tuh kelihatan beda gitu. Angkatan 15 lebih kelihatan udah mateng, mungkin udah dewasa. Dan angkatan 15 itu ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Dari saya pribadi sama yang nggak beda jauh sama Alvin, soalnya kan angkatan 18 atau saya sendiri kurang tahu sama angkatan 15. Tahu juga cuma kenal, oh iya ini angkatan 15, nggak tahu namanya, nggak tahu detailnya siapanya.
Tapi mungkin kelihatannya tuh angkatan 15 kompak gitu, soalnya suka gabung bareng-bareng di gazebo gitu. Menurut doi banyak barudak 15 teh kaiji loba heureuy. Asli kaduana kumanya jadi nyalah ngeunahna teh henteu anggapan gitu ayeuna heureuy nya beletak-beletak rek kumaha we silih sepet silih naon wae ge nya santai gitu bawaanana. Stikom angkatan 2015 pada awalnya saya melihat sebuah angkatan yang bisa diandalkan ya, cukup solid ataupun cukup kompak dalam berbagai hal. Untuk angkatan 2015 jujur saya punya rasa happy mengajar, dalam arti ada kepuasan sifatnya memberikan sesuatu yang lebih kepada mahasiswanya. Enjoy saya, nggak begitu nggak begitu stres, tapi seneng. Walaupun ada beberapa orang yang saya ciriin suka duduk di belakang, suka gangguin temennya, ya ada yang juga tidak masuk, tidak bolos. Tapi saya berpikir, saya ingat ada 1-2 orang yang mahasiswa angkatan kalian sudah nggak ada lagi, nggak masuk. Saya tahu permasalahan mereka karena saya lihat dari sisi alam lain, dari sisi alam lain. Tapi nggak perlu kita bahas. Yang penting semangat di angkatan Anda untuk menjadi orang yang terbaik, entah itu mereka-mereka yang di jurnalis, entah itu mereka-mereka yang meniti profesi public relation dan markom. Saya mengatakan mereka yang memilih broadcasting sedikit beruntung daripada yang lain-lainnya. Untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2015, saya berharap tidak patah semangat, tambah wawasan lebih lagi, karena dunia kedepannya itu lebih kejam dibandingkan dengan tugas-tugas PMAP dan teknik kamera lighting. Jadi tetap semangat mengerjakan apapun, khususnya skripsi. Jangan patah semangat di tengah jalan. Apapun yang terjadi, hadapi saja. Kemudian dobrak penghalang tersebut, apakah itu sifat malas, apakah segala macam. Pokoknya yang jadi penghalang kalian, dobrak gitu aja. Oh iya, masalah kaos. Nih kalau kalian lihat, ini tuh banyak gambar di sini. Jadi ini tuh momen yang salah satu terpenting juga, termanis yang pernah saya alamin selama saya hidup. Jadi mereka bikin surprise di rooftop Stikom 4 lantai itu loh, Stikom 4 lantai, Soekarno-Hatta di rooftop. Oh 5 lantai di rooftop. Kasih surprise. Sebenarnya ini perayaan kado dari anak-anak, kado ulang tahun sih. Yang dulunya sering saya nyontek, sekarang orangnya udah nggak ada. Dulu kalau ujian tinggal kode sebelah kiri, set dapat jawaban. Sekarang mah kode sebelah kiri, dosen di depan ngelihat. Aduh ya Allah, harus banyak-banyak berdoa di kelas sore mah. Sedih sih, maksudnya nanti tuh lingkungannya kita udah beda, terus kayak bakal kangen sama situasi anak-anak yang setiap lagi diem di kampus tuh pasti aja selalu ada yang mereka lakuin di hari itu. Entah mereka menjahili orang atau apapun itu caranya, itu yang maksudnya yang pasti dibikin kangen ya tuh itu, yang dibikin sedih nggak bisa kayak gitunya lagi tuh itu. Kadang kesel sih gitu, kayak kenapa sih ini kayak gini gitu, kenapa sih ini tuh nyinyir-nyinyir tuh, walaupun sebenarnya aku sih yang lebih sering nyinyirin orang atau ngebully orang gitu, tapi kayak itu tuh apa ya, ada vibes-nya sendiri gitu. Kayak sebenarnya aku nggak tahu sih itu mereka sakit hati atau enggak, karena aku orangnya ceplas-ceplos banget, apalagi Debbie, Atia tuh paling sering sama aku dibully gitu, dan partner bully aku pasti Adis sih, itu mah udah dari awal sampai sekarang pasti kalau nyinyir sama dia. Tapi nggak jadi ngebuat aku gimana gitu ke mereka tetap teman-teman aku, sobat-sobat aku gitu ya. Aku sayang aja sama mereka, walaupun kadang nyebelinnya lebih banyak gitu daripada baiknya gitu. Tapi
Ya that's it, itu family gitu ya. Udah I love them gitu. Asalnya aku bertiga itu, jadi aku tuh bertiga, aku Debbie Andin. Terakhir Debbie Andin sampai bener-bener kita kemana-mana bertiga, tapi Andin tuh akhirnya dia ngambil keputusan buat cuti. Waktu dia bilang sama aku kalau aku mau KRS-an, dan ternyata pas hari KRS-an itu dia ngilang, dan sampai sekarang aku nggak tahu kabar dia kayak gimana. Ngilang aja gitu, jadi sekarang ya cuma Debbie aja yang bener-bener kemana-mana gitu. Kalian ketika nanti udah lulus harus bisa lebih baik dari sekarang. Kita buktiin lulusan anak Stikom 15 tuh harus jadi apapun. Ada yang bercita-cita menjadi pembisnis, lakukan. Ada yang bercita-cita menjadi artis, bahkan lakukan. Apapun itu cita-cita kalian yang selama ini terpendam, lakukan. Jadi diri sendiri, tetap jadi diri sendiri, tetap berkarya, tetap buktiin ke orang-orang kita berkarya nggak hanya sebagai mendapat mahasiswa, tapi predikat S1 yang kalian dapetin harus kalian buktiin. Pesan yang saya bisa sampaikan atau tekankan kepada kalian, pernah menyerah, terus berjuang, karena perjuangan tuh nggak akan ngehianatin hasil. Jangan sampai gagal, ibaratnya contoh jeleknya saya gagal, jangan sampailah. Kalian tuh udah hampir di ujung nih, udah hampir di ujung, jangan pernah menyerah. Bukan awal kuliah sing bener, nepi ka beres, ulah nepi ka terakhir mentok gitu, pas skripsi mentok, tak tahu nepi ka ulah. Sebenarnya mah asli sedih. Soalnya kan saya sendiri gitu ngerasa ditinggalin. Kalau sisi egoisnya, tapi sisi lainnya bersyukur gitu anak-anak lulus cepat. Pasti ada rasa kehilangan ya, yang biasa bareng, mungkin di kosan sampai malam, bercanda, dibully, apa segala macam. Ntar kalau udah lulus, siapa sih yang ngebully gue gitu? Ya itu tuh sebenarnya yang paling mungkin bakal dikangenin sih, anak-anak yang rujit. Buat teman-teman Stikom 15, tetap semangat. Mudah-mudahan harapan aja yang terakhir sih, mudah-mudahan kita bisa lulus bareng ya, wisuda bareng, lulus bareng, amin. Semoga silaturahmi kita tetap jalan. Semoga kita bisa selain misalnya selain kita event karena tugas, kita bisa bikin event yang besar tanpa iming-iming kampus atau apa gitu. Mudah-mudahan jadi harapannya mudah-mudahan tetap kompak, walaupun mungkin udah lulus, udah punya kesibukan masing-masing, tapi setidaknya kita bisa ngeluangin waktu buat ketemu. Terus sekarang udah semester 7, kayak dari semester ke semester tuh kayak cepet gitu. Selama ini tuh udah mau gitu, selalu ada buat aku, mau kompak bareng-bareng, menghadapin masalah bareng-bareng. Banyak pengalaman dan cerita yang udah kita lewatin bareng-bareng. Terima kasih udah ikut berperan dalam mengukir hal-hal indah. Sebenarnya sedih sih, karena siapa sih yang nggak sedih pisah sama teman-temannya gitu. Apalagi udah sering bareng-bareng, bikin event bareng. Apalagi event manajemen tuh yang paling bikin kita kompak dan menyatu gitu. Tapi yang namanya pertemuan pasti akan ada perpisahan. Kita adalah cerita yang kita ciptakan sendiri. Bertemu dalam keadaan tidak saling kenal, tapi kemudian menjelma menjadi sebuah keluarga. Mengenal satu sama lain, memaksa kita untuk jujur tentang amarah hingga kasih sayang. Waktu terus berjalan, mau tak mau kita harus merelakan cerita kita hanya untuk dikenal. Kita memang tak selalu akrab, tapi teman, ingatlah, saat kamu butuh tempat pulang, kami ada di sini. Galakan lilin, hitungan 3 detik harus jalan.
Teman-teman di sini saya nyanyikan lagu syukur lagi dan rendahkan hati kalian. Saya minta bareng-bareng jaga api abadi itu. Api abadi tanda pertemanan kalian dimulai di sini. Persahabatan kalian. Saat api abadi mulai menyala, ikatan pertemanan kami dimulai. Stikom 2015. Akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu
biarkan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap